Perkenalkan, saya Evi Afrilinda Silalahi, guru mata pelajaran PPKN dari UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang, Siantar. Pada saat ini, saya juga mendapat kesempatan menjadi peserta dalam kegiatan pembatik tahun 2024 untuk level yang ketiga. Kesempatan ini, kita akan mempelajari berbagai jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Bisa kita bayangkan apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki norma yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya, apa yang akan terjadi pada masyarakat tersebut? Untuk mengetahui secara lebih jelas, norma apa saja yang berlaku dalam masyarakat, apa-apa saja contoh dari norma tersebut, bagaimana sanksinya, dan seberapa penting norma tersebut keberadaannya dalam masyarakat, akan kita bahas secara lebih mendalam dalam pembelajaran kali ini. Mari kita langsung simak bersama-sama pembahasannya. Secara umum, ada 4 jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama norma agama, kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma hukum. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap norma ini adalah dosa. Untuk melihat contoh lebih jelas mengenai norma agama ini, dapat kita lihat dari tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan atau pedoman tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial di masyarakat. Sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap norma ini adalah mendapatkan teguran, cemoohan, atau bahkan dikucilkan. Untuk melihat contoh norma kesopanan secara lebih jelas, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap orang, berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap norma ini adalah rasa malu, rasa bersalah, rasa menyesal, bahkan dikucilkan. Untuk melihat secara jelas contoh daripada norma kesusilaan ini, mari kita saksikan sama-sama dalam tayangan video berikut ini. Loh, siapa yang ngambil makanan di meja aku? Hah? Siapa, Tis? Berani-beraninya ngambil makanan kamu. Kamu nggak lihat siapa yang ngambil, Tus? Aku? Enggak tuh. Tega-teganya sih ngambil makanan sahabat aku. Ya udahlah, Tus. Biar aja. Mungkin orangnya nggak tahu kalau itu punya aku. Tis, kalau kamu tahu siapa yang ngambil, kamu bakal marah nggak ke dia? Ya enggak dong. Mungkin dia lapar. Iya, Tis. Maafin aku ya. Aku yang ngambil. Hah? Tapi terus kamu datang, jadi aku malu. Soalnya kelihatannya enak banget. Untung kamu jujur, Tus. Itu makanan aku 3 hari yang lalu. Oh. Di akhir, kita akan membahas mengenai norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Jika melakukan pelanggaran terhadap norma ini, sanksi yang didapatkan adalah denda ataupun pidana, baik itu penjara maupun kurungan. Dari keseluruhan norma yang berlaku dalam masyarakat,
norma hukum adalah norma yang paling bersifat memaksa. Contoh norma hukum dapat kamu lihat secara jelas dalam tayangan gambar berikut ini. Dari uraian norma yang dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa norma itu begitu penting. Arti penting norma tersebut dapat terlihat dari yang pertama, norma dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, norma menjaga kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga, norma dijadikan sebagai sistem pengendalian sosial. Dan yang keempat, norma menjamin kepastian hukum. Setelah kita mendalami materi mengenai berbagai jenis norma dan arti penting norma itu, maka sudah dapat dipastikan kita akan bisa menjawab kuis pemahaman materi berikut ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini, secara umum ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Keempat norma tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Peran dan fungsi keempat norma tersebut memiliki arti yang begitu penting untuk mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, dapat dipastikan kita harus dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku tersebut.